mereka makan bareng dan nggak ngobrol. Kok bisa ya? Mm, Saya bingung ya. mm, Kenapa mereka nggak ngobrol? Mereka mm. sama-sama makan, terus mereka lihat HP. Udah setelah itu pulang. Ya, Halo civilians, apa kabar? Setelah kami tinggal 2 sampai 3 tahun ya, kami tidak ada konten podcast ini. Dan kali ini kami punya segmen baru yaitu Ngaspal, ngobrol santai ala anak sipil dan tambang. Host Ngaspal kali ini adalah Ibu Rizky Putri Ramadhani SSMPD, dosen Bahasa Indonesia Politeknik Negeri Malang yang juga berpengalaman sebagai pengajar dan guest lecture di berbagai universitas di Filipina melalui penugasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dengan pengalaman akademik dan internasional yang dimiliki, beliau akan berbagi insight dan sudut pandang menarik di episode kali ini. Baik, dan tamu kita pada hari ini spesial sekali karena beliau ini alumni pertama jurusan Teknik Sipil Polinema yang sudah menjadi profesor. Siapa lagi kalau bukan Profesor Ahmad Suryadi. Kenalin, Profesor Dr. Ahmad Suryadi, BSMT. Beliau adalah guru besar Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang, sekaligus pakar teknologi bahan dan struktur lulusan Western Kentucky University serta ITS Surabaya. Dikenal luas melalui inovasi self-compacting concrete dan permodelan artificial neural networks. Profesor Suryadi juga merupakan penulis buku aktif dan peneliti yang telah mempublikasikan karyanya di kancah internasional. Apa kabar Pak Sur? baik, sehat-sehat, walafiat. Alhamdulillah. Sibuk apa akhir-akhir ini Pak? Ya, ngajar aja. Iya, ngajar sama ya. nulis buku. Oh gitu ya. Oh, ada buku terbaru yang sedang ditulis Pak? Iya, struktur kayu kemarin dalam bahasa Inggris. Oke, wow, struktur kayu dalam bahasa Inggris ya. Ya, Jadi memang untuk kelas internasional, internasional. betul. Oke. Ya. Mungkin ada ini Pak, apa namanya? Hal yang bisa di-spill untuk penonton nih. Jadi nanti di buku itu apa yang spesial? Ya, kan selama ini memang struktur kayu khususnya di Indonesia itu masih relevan lah, terutama untuk yang di luar Jawa. Kadang-kadang ada mahasiswa internasional itu yang menanyakan aturan-aturan atau hal-hal yang terkait dengan kayu di Indonesia, sehingga di sini saya perlu menuliskan buku tentang structure of wood atau structure timber. Jadi untuk memberi wawasan kepada teman-teman mahasiswa internasional Gitu seperti itu ya ya. Pak ya. Oke, wah ini bagus sekali ya. Kita tunggu ya terbitan buku terbaru dari Prof. Sur ya. Iya. Oke. Prof. Sur ini Ya. kan sudah berapa tahun sih Prof. Sur ini menjadi dosen sebenarnya? Tahun 90. Tahun 90. Saya baru lahir. Dan Prof. Sur sudah menjadi dosen ya, berarti 36 tahun. Ya, Nah, insya ini Allah. kan dari 36 tahun berkarir sebagai dosen pasti menemui ciri khas dari berbagai generasi ya. Betul. Jadi kalau sekarang itu yang sedang kuliah itu masuknya Gen Z ya, generasi Z. Nah, itu menurut Prof. Sur, generasi Z ini yang unik apa ya? Ya, jadi masing-masing generasi itu kan ada ciri khasnya. Mulai dari saya mungkin yang mulai saya mungkin ya baby boomer ya dulu. Dikatakan baby boomer kalau nggak salah tahun Baby 60-an itu ya, boomer, baby ya. boomer ya. Sampai generasi berikutnya sampai sekarang Z. Masing-masing itu punya kekhasan masing-masing karena masing-masing generasi itu punya variabel atau punya permasalahan yang dihadapi yang berbeda-beda. Kalau misalkan saya gambarkan zaman saya dulu itu nggak ada yang zamannya sekarang kan seperti teknologi seperti ini, sehingga memang
bergaulnya fisik. Maksudnya fisik itu kita ketemu face to face, bergaul secara fisik lah. Kalau sekarang kan mungkin fisik bisa bertemu ya, tapi secara pertemuan segala macam itu kan bukan fisik yang berbicara, masing-masing di chat-chat masing-masing, di kepentingan masing-masing. Nah itu mungkin masing-masing ada keunggulan dan sekalipun ada kelemahan masing-masing seperti itu. Iya. Jadi kalau generasi sekarang mereka bisa saja ya duduk Bareng. duduk bersini Iya. bareng begini ya, Tapi tapi nggak cerita. iya Cerita ternyata nggak sendiri-sendiri. ngobrol. Iya. Iya betul. Beberapa kali Prof Sur saya itu Iya. mungkin di restoran ada tempat makan, ada kayak ya mungkin teman ya cewek-cewek begitu, mereka makan bareng dan nggak ngobrol. Kok bisa ya? Saya bingung ya. Kenapa mereka nggak ngobrol? Mereka sama-sama makan, terus mereka lihat HP, udah setelah itu pulang. Iya. Sedangkan generasi saya milenial tuh harus ngobrol gitu. Jadi kenapa mereka harus makan berdua kalau mereka nggak ngobrol? Mungkin Iya. itu ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Dan kalau Prof Sur menghadapi persoalan-persoalan seperti itu di kelas ya, misalnya apa kiat-kiatnya nih? Iya. Kalau saya di kelas bergaul sama mahasiswa yang mungkin sekarang Gen Z ya. Ya Gen Z. Saya berusaha untuk menjadi bagian dari mereka. Saya berusaha untuk menjadi Gen Z juga. Sekalipun saya mungkin agak berat. Agak berat itu maksudnya saya merubah diri. Supaya saya dalam mengajar itu nyaman. Soalnya kalau saya pakai status saya sebagai baby boomer segala macam masuk ke Gen Z agak berat. Karena saya menilai dari sisi saya. Bukan menilai dari sisi mereka. Nah sungguhnya dosen yang smart atau dosen yang sedikit memahami itu harus mengikuti masa-masa mereka, masa-masa gen mereka. Jadi sehingga kita nanti bergaulnya lebih paham. Karena saya berpikir kalau saya menggunakan variabel atau menggunakan gen saya akan bergaul dengan mereka tidak masuk. Karena sudah auranya sudah berbeda. Iya, jadi berjarak begitu Iya, ya. jadi berjarak. Jadi berjarak. Saya menginginkan posisi saya, teman-teman seperti zamannya saya. Nah, mereka juga ingin mengusiskan zamannya mereka gitu kan. Nah, itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Sehingga saya berusaha untuk bergaul dengan mereka. Ya tentunya saya banyak belajar sih. Apa yang mereka hadapi seperti ini, apa yang kebiasaan mereka seperti itu. Dan kebetulan saya juga punya anak yang Gen Z gitu. Jadi sedikit banyak tahu lah. Iya, Mungkin iya, seperti iya. itu. Jadi kita harus masuk ke dunia mereka Oh gitu ya. supaya Pak, ya. supaya nyaman kita dalam menyampaikan. Tentu di tengah-tengah mereka sudah mengerti, memahami, sudah bisa menerima saya lah istilahnya. Nah kita baru masuk ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Maksudnya kan mereka tentu ada nilai plus minusnya juga kan. Kalau yang plus ya saya nggak bicarakan, tapi yang kurang segala macam seperti nilai-nilai silaturahim. Sekalipun bertemu fisik, mereka kan sendiri-sendiri tadi katakan Mbak ya. Iya. Jadi, nah itu nilai itu sudah kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita masukkan, tentunya dengan cara mereka. Dan kita harus banyak belajar. Dosen itu harus berkembang terus. Kan dosen kan nggak berhenti belajar. Nggak Iya. dosen aja. Semua manusia itu harus belajar. Betul, Ya. belajar sepanjang hayat Betul, ya, ya. Prof ya. Oke. Betul. Nah, kalau tadi Prof menyesuaikan diri dengan generasi Z, kadang-kadang Prof ada justru mahasiswa yang menganggap dosen ini jadi setara dengan temannya. Terus akhirnya jadi sedikit agak tidak sopan begitu. Apakah pernah menemui kasus-kasus seperti itu, Prof? Iya, ada. Dan itu sering dari ya mungkin yang paling sederhana dari WA ya. Dari WA kan kadang-kadang menurut pikiran saya kok tidak sopan kan gitu ya. Iya. Tapi saya pikir saya balik mungkin menurut dia sopan. Tapi nanti saya nggak menjawab di WA, hanya menjawab oke, iya. Tapi tetap saya jawab. Semua WA teman-teman dari mahasiswa itu tetap saya jawab. Sekalipun ada sedikit emosi dari kadang-kadang pertanyaan kan. Dan sekarang kan trennya mahasiswa ini karena mungkin nggak tahu ya, sering mengatur dosennya. Kan gitu. Pak, saya mau absensi misalkan hari ini jam segini kan gitu. Iya. Nah, itu tapi saya berusaha memahami. Sehingga saya dalam menyampaikan nanti nggak
nggak langsung saya WA saya balas. Nanti udah ketemu saya cerita beberapa orang saya ngomong. Seharusnya mahasiswa itu terhadap dosen tuh jangan begini, harusnya begini. Harusnya ada sopan santunnya segala macam. Sekalipun kita akrab tapi kan statusnya berbeda, saya bilang gitu. Betul. Tapi itu setelah kita bergaul, setelah ketemu. Iya, Tapi WA tuh terus saya balas. Kadang-kadang cuma oke, iya, monggo gitu aja. iya, Tapi tetap saya balas supaya mereka tuh memahami nantinya. iya. Karena saya yakin mereka itu menulis itu nggak tahu ilmunya, belum dapat ilmunya, sehingga apa yang mereka tulis seolah-olah sudah benar. Kan kadang-kadang mereka belum bisa membedakan dia WA ke dosen, ke teman, ke orang tua itu Iya, belum bisa. benar. Kan Kadang maksudnya pakai aku, iya, ya. pakai aku lumayan pakai ki. Q aja. Singkatan-singkatan kan banyak sekali. Iya benar ya, singkatan-singkatan. Kadang bu- ya saya sebagai pengajar bahasa itu kadang-kadang tidak terlalu apa ya Pak ya, suka dengan pesan yang terlalu to the point gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa ya, selamat pagi Bu, Hmm. hari ini jadi kuliah gitu. Nah, Sebentar, sebentar. Ini seperti tidak bisa membedakan dengan temannya atau dengan dosennya. Iya, berarti ini ada tips ya dari Iya. Pak Suryadi. iya. Eh, Seharusnya memang menyesuaikan diri ya, terutama bagi mahasiswa itu apa ya namanya, membedakan komunikasi dengan orang tua, dengan dosen itu menggunakan bahasa dan kesantunan yang berbeda begitu ya. Baik, lalu ini tadi tentang apa namanya, kerjasama kan tadi Prof. Sur bilang mereka bersama tapi kadang mereka tidak berkomunikasi. Nah, kan ada tuh Prof, tugas-tugas yang berkelompok ya Prof ya. Itu ada ciri khas nggak atau ada kasus-kasus tertentu nggak kalau di Gen Z ini kerjasama di dalam timnya seperti apa? Ya. Jadi kebetulan saya juga ngajar di lab ya, yang banyakan mereka berkelompok kan. Kita biasanya satu kelas kita bagi 4. Dan memang masing-masing kelompok itu punya, dan saya membaginya acak. Saya baginya acak. Saya bagi acak, tapi di awal saya sebelum bagi, saya menanyakan apakah kalau saya bagi acak itu tidak ada masalah dengan kalian. Jangan-jangan kalian sudah punya pasangan ini dengan ini segala macam. Kan gitu. Saya tanyakan dulu. Udah Pak, aman Pak? Oke, kalau aman saya bagi secara acak. Tapi kadang-kadang membagi acak itu ada apa? Ada untung ruginya juga. Kadang-kadang saya membagi acak itu terkelompok teman-teman yang punya kemampuan akademik yang bagus. Di sisi yang lain, di kelompok yang lain itu sama-sama punya akademik yang kurang. Sehingga kenapa saya katakan begitu? Karena setiap kali setelah mereka melakukan pengujian di lab, saya mengatakan dari awal, Anda boleh bekerja kelompok, Anda boleh mengerjakan pengujian ini dengan siapa. Tapi nanti kalau sudah ujian wawancara, Anda harus tahu semua prosedurnya. Makanya Anda, kalau misalkan Anda tidak menguji bagian yang apa gitu, Anda menanyakan, gimana cara menguji berat jenis pasir misalkan. Karena saya kemarin nggak sempat mengujinya, karena saya menguji misalnya kadar air. Saya tanyakan satu sama lain. Dan saya minta juga data-data masing-masing itu harus dikuasai satu grup. Saya minta bahwa laporan satu kelompok ini adalah tanggung jawab masing-masing orang di kelompok. Jangan mengatakan saya nggak ikut ngerjakan itu. Jadi dari awal sudah saya kasih poin-poin supaya mereka itu benar-benar kerja berkelompok gitu loh. Sehingga mereka itu benar-benar bekerja kelompok. Tapi memang ada satu atau dua kasus itu kadang-kadang ada mahasiswa yang tidak aktif sama sekali. Kadang-kadang sampai laporannya itu nggak tulis. Di situ di namanya saya tanyakan, loh ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa gitu loh. Ini kelompok sekian Pak, logo karena namanya ini. Pak, mereka gak aktif segala macam. Seperti itu. Jadi kita tetap bertanya komunikasi. Intinya kita selalu komunikasi lah. Intinya di komunikasi ya, Ya. saudara-saudara, betul sekali. Saya setuju sekali ya. Dan kalau
di kasus tentang manajemen waktu nih, Prof. Apakah Prof Sur punya kiat-kiat bagi mahasiswa ya, civilians sekalian ya, yang kesulitan mengatur waktu, apalagi kalau di politeknik dengan jadwal yang sangat padat, tugas yang luar biasa begitu ya, belum lagi membagi kegiatan lain di luar kampus misalnya begitu. Iya, iya. Jadi kendala yang apa yang mahasiswa hadapi sekarang ini, terutama yang Gen Z ini adalah bangun pagi. Bangun pagi, Ya, betul. Karena bangun tidurnya pagi pagi. kayaknya, Prof. Iya. Jadi bangun pagi sulit karena baru tidur pagi. Iya, saya kalau ngajar jam 7, misalkan jam 7 itu mesti banyak yang terlambat, banyak yang apa, kadang-kadang nggak masuk. Saya tanya kan kenapa? Bangunnya kesiangan, Pak. Kebanyakan alasannya gitu, mesti sulit bangun pagi. Hmm. Terus saya kadang-kadang mempunyai apa? Saya kasih apa? Saya komunikasi berdua. Kamu tidur jam berapa? Kamu apa yang kamu lakukan? Saya nggak bisa tidur, Pak, kebanyakan, Pak. Jam 3 baru tidur. Kamu ngapain aja? Saya main game gini-gini segala macam. Ya mulai besok waktu yang kuliah saya nanti kamu tidur pagi. Apa sih tidur sore lah, misalnya jam 10, jam 9 udah tidur. Nanti kamu pagi udah bangun. Tapi pesan saya nanti setelah subuh kamu jangan tidur lagi. Iya, benar Iya, yang itu. tidur lagi. Nah itu ada yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Sehari sekali 2 kali berhasil. Berikutnya nggak berhasil lagi. Saya tanyakan kembali, kenapa? Ketiduran lagi, Pak. Tidur jam berapa? Jam 8, bangun jam 3, terus tidur lagi, bangun jam 8. Nah, jadi memang kadang-kadang memang sulit mengatur Iya. tidur mereka itu memang sulit. Tapi saya bisa memahami sih kenapa mereka kok apa ya kok sulit tidur ya. Karena kendala mereka sangat besar, terutama HP. HP ini kan menjadi rata-rata bagi kita atau mahasiswa ya, itu kecanduan kan. Iya, Kecanduan iya. dalam artian dia harus bawa HP, dia harus melihat HP. Betul. Sekalipun yang dilihat itu kan wordless itu nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak ada apa-apa, Nggak ada benar, apa-apa. nggak ada Ah. apa-apa. Saya pernah ditanya sih sama teman-teman dosen juga, Pak sampean milih mana, ketinggalan HP apa ketinggalan dompet? Kalau saya mendingan ketinggalan HP. Kenapa, Pak? Karena di dompet saya itu ada identitas, ada KTP, ada segala macam gitu loh. Tanya dosennya juga, oh saya kan mendingan ketinggalan dompet daripada HP. Karena memang dia pengusaha, jadi banyak relasi. Kalau saya kan bukan, cuma janjian sama mahasiswa saja. Nah kadang-kadang HP itu menjadi apa ya? Kalau saya jalan kecanduan, Kecanduan. Betul. sehingga kalau kecanduan tuh kalau mereka tidak melihat pusing. Nah itu sampai malam kan nggak kerasa, Iya, benar. nggak kerasa. Saya juga sering-sering praktek juga. Kadang-kadang ingin merasakan anak-anak seperti apa sih. Saya coba mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang klasik segala macam. Terutama yang buku kemarin. Oh Puasa iya. itu saya kerjakan klasik gitu sampai malam nggak kerasa. Nah itu kadang-kadang yang kadang-kadang lupa. Kalau saya ada tanggung jawab, yaitu puasa, Iya. sahur segala macam, terus nanti sholat subuh segala macam, ada tanggung jawab. Kalau mereka nggak ada pikiran seperti itu, Iya, hampir mungkin ada tapi nggak Ada. begitu kuat, betul. sehingga bangunnya pun mengikuti irama tidurnya Benar, dia benar, seperti itu. benar. Ya, tapi mungkin saya rasa itu nggak semua sih, tapi ada, maksudnya ada itu di setiap kelas itu ada aja satu. Sampai kemarin saya itu ada waktu di DPA internasional, kelas internasional, sampai dia terminal. Alasannya gitu sama. Dosen-dosen mengatakan enggak pernah masuk, Pak. Saya tanyakan, Pak sulit bangun pagi. Akhirnya terminal. Nah berikutnya di awal masuk dia. Terus saya nggak jadi DPA lagi, tapi dia masuk kelas 1 kan, kebetulan di lab. Saya tanyakan aktif. Terus dosennya mengatakan enggak masuk lagi dia. Karena susah bangun tidur. Saya sampaikan ke ibunya, kata ibunya memang di rumah pun dia susah bangun tidur pagi. Tidurnya jam berapa? Jam 3, jam 4. Ini pagi itu. Iya. Ya sulit. Jadinya memang itu kendala besar. Jadi kalau malam susah tidur, kalau pagi susah bangun Susah ya, Pak, bangun, ya? susah bangun. Memang pola hidupnya kan dirubah. Benar. Otaknya dirubah sama dia. Betul. Dirubah, Jadi karena- harus ada kesadaran dari mahasiswanya ya, Pak, untuk Betul. melepas HP ini ya, Ya, kecanduan dan ini. itu harus sering ngobrol, Bu. Sering ngobrol. Setuju. Iya, sering betul. ngobrol. Karena kalau dia nggak ada ilmunya, tetap akan melakukan yang seolah apa yang mereka kerjakan sudah benar. Betul. Padahal kemarin saya juga ada pengalaman yang belum pernah ya. Jadi di kelas itu saya waktu ujian wawancara nih. Saya panggil si Fulan maju.
Kan kalau wawancaranya ke depan dia cerita, nggak bisa sama sekali. Oke, duduk ganti yang lain. Nah duduk ganti itu dia lihat HP gini, saya tahu saya lirik gitu, lihat HP, terus dia pakai headset, saya panggil lagi, kan saya terangkan kenapa kamu nggak memperhatikan, terus biasanya dibuang gitu. Kamu tadi tinggal apa? Ini Pak, saya gatel Pak gini segala macam. Alasannya gitu. Iya. Terus itu ternyata begitu saya lihat HP-nya, ternyata sudah ada headsetnya. Akhirnya saya minta mereka itu, dia si Fulan itu, saya minta suruh telepon ibunya. Suruh telepon ibunya seperti apa saya ingin tahu. Ibunya juga keras ternyata. Kau ini kurang ya opo sih le, HP-an wis ning dindi, terus ning kampus kok sih HP-an. Jadi bukan saya yang menasihati, Iya, jadi ibunya yang menasihati. ibunya. Memang kendala sekali itu, berat bagi mereka. Iya. Dan kebanyakan juga yang saya amati, mereka yang seperti itu, maksudnya yang seperti yang tadi saya katakan tadi, sudah bangun tidur segala macam, itu kebanyakan mereka itu pada umumnya, yang saya lihat ya, bukan semua ya, yang saya lihat tuh umumnya itu broken home. Jadi juga komunikasi dengan keluarga kurang ya Tuh, Pak. broken home rata-rata. Makanya- Kemarin kebetulan yang sebulan tuh Hmm. dia cerita juga broken home. Kemarin yang apa yang saya katakan yang tadi DPA itu, yang sudah bangun malam broken home. Sering saya tanyakan yang saya bimbingan TA juga kemarin broken home. Kebanyakan memang mungkin karena berangkat dari rumahnya dia nggak ada teman untuk cerita-cerita, Betul. sehingga kompensasinya ke situ. Iya. Jadi semacam pelarian ya Pak ya. Betul. Dia membuka HP dan mungkin juga punya teman yang di luar mungkin Iya, yang berkomunikasi iya, secara aktif betul. melalui gadgetnya gitu ya Betul, Pak. betul. Wah, ternyata kompleks sekali ya berbicara tentang soft skill-nya Gen Z ini ya. Bagaimana civilians, para Gen Z merasa relate nggak ini dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sur? Mungkin ada beberapa yang relate ya, dan tadi tips-tips dari Prof. Sur ini bisa kalian terapkan di keseharian. Baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini dengan Profesor Suryadi ya. Kita berbicara tentang generasi Z dan mungkin keunikan generasi Z ya, terutama mahasiswa yang dihadapi oleh Profesor Suryadi. Dan kapan-kapan nanti Profesor Suryadi mampir lagi ke sini ya, Boleh, untuk kita ngobrolin hal-hal lain yang Boleh. mungkin lebih menarik. Dan civilians, jangan lupa nantikan konten kita berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.